Halo semuanya, kembali lagi di channel 51 Studio. Interior rumah ini dirancang untuk menunjang seluruh kebutuhan penghuninya dalam beraktivitas sehari-hari. Terlebih, sang ibu yang bekerja sebagai virtual assistant secara remote menjadikan rumah ini tidak hanya harus nyaman bagi keluarga kecil, tetapi juga mampu menghadirkan suasana yang tenang dan kondusif untuk bekerja. Menariknya, seluruh proses perancangan dilakukan langsung oleh sang ibu sebagai penghuni rumah. Setiap sudut direncanakan dengan pertimbangan yang matang, sehingga ruang-ruang di dalamnya terasa menyatu dan memiliki alasan di balik setiap keputusan desainnya. Hunian ini tidak dibuat untuk sekedar terlihat indah, tetapi untuk benar-benar nyaman ditempati. Bagaimana konsep tersebut diwujudkan ke dalam desain interiornya? Penasaran seperti apa hasil akhirnya? Yuk kita lihat bersama sampai selesai. Dan sebelum lanjut, pastikan kamu menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, serta aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten berikutnya. Rumah ini merupakan hunian tipe Tanzanite Superior yang berlokasi di klaster Diamond Hill, Citraland, Surabaya. Bangunan memiliki luas tanah sekitar 100 meter persegi dan luas bangunan 183 meter persegi. Dirancang sebagai rumah 2 lantai dengan tata ruang yang fungsional dan modern. Hunian ini direncanakan untuk sebuah keluarga kecil, di mana ayah bekerja sebagai pengusaha, ibu berprofesi sebagai virtual assistant, serta memiliki 1 anak laki-laki berusia 8 tahun. Di dalamnya terdapat ruang tamu, area dapur, 3 kamar tidur, serta 3 kamar mandi, yang dirancang untuk menunjang aktivitas keluarga secara nyaman. Secara keseluruhan, rumah ini mengusung konsep desain kontemporer yang menekankan keseimbangan antara estetika, fungsi, dan kenyamanan. Dari segi tampilan, fasad rumah menampilkan komposisi simetris dengan garis-garis tegas yang memperkuat karakter kontemporer. Bentuk atap pelana yang tinggi memberikan kesan modern sekaligus proporsional. Penggunaan material finishing kayu pada bagian fasad dikombinasikan dengan warna netral dan cat tekstur, menciptakan tampilan yang elegan dan berkelas. Pada lantai 2, bukaan kaca berukuran besar dilengkapi dengan balkon berailing kaca, memungkinkan pencahayaan alami masuk secara optimal ke dalam ruang, sekaligus menghadirkan kesan terbuka. Pencahayaan eksterior dengan ton hangat diaplikasikan secara strategis untuk menonjolkan detail fasad, terutama pada malam hari. Sementara itu, lantai dasar dirancang dengan area carport yang luas dan terlindungi kanopi modern, menghadirkan kesan rapi, fungsional, dan menyatu dengan keseluruhan desain bangunan. Keseluruhan tampilan rumah mencerminkan hunian premium dalam kawasan klaster eksklusif, selaras dengan gaya hidup keluarga urban modern. Memasuki area interior, kita langsung disambut oleh living room yang dirancang dengan konsep open space, terintegrasi dengan dapur bersih dan area makan. Konsep ini dibuat untuk menciptakan kesan ruang yang lebih luas, terbuka, dan saling terhubung, sekaligus meningkatkan interaksi antar penghuni. Secara arsitektural, open space juga memungkinkan sirkulasi udara menyebar lebih merata, sehingga area utama rumah terasa lebih luas dan nyaman. Pada area ini, dinding utama didominasi oleh backdrop dengan finishing HPL Taco motif kayu, yang berfungsi sebagai elemen pembentuk karakter ruang. Material kayu dipilih untuk memberi nuansa hangat dan natural, sekaligus menyeimbangkan elemen modern di dalam ruang. Dinding tersebut diperkaya dengan lukisan, ambalan terbuka, storage, serta wall lamp yang disusun secara komposisional agar dinding tidak terlihat kosong dan monoton. Kehadiran elemen-elemen ini tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga sebagai solusi penyimpanan yang efisien. Selain itu, diterapkan pintu kamuflase pada dinding untuk menyamarkan akses ke ruang lain, sehingga tampilan ruang tetap rapi dan menyatu secara visual. Elemen lantai menggunakan granit Roman Carrara White yang memberikan kesan bersih, terang, dan elegan. Perbedaan material antara lantai dasar dan anak tangga sengaja dihadirkan sebagai penanda transisi antar zona dan level ruang, sekaligus meningkatkan aspek keamanan visual dengan membedakan area horizontal dan vertikal secara jelas. Pada area TV, elemen plafon dibuat berbeda dengan menghadirkan drop ceiling yang dipadukan dengan permainan list berfinishing HPL. Desain ini bertujuan untuk menegaskan focal point ruang, sehingga sejak pertama kali memasuki rumah, area ini langsung menarik perhatian. Permainan plafon tersebut juga memberi kesan ruang yang lebih berlapis dan memperkuat karakter interior secara keseluruhan. Area TV sendiri dirancang melalui penggabungan backdrop, laci penyimpanan, dan ambalan terbuka yang dilengkapi dengan elemen cermin.
Penggunaan cermin dimaksudkan untuk memberikan ilusi ruang yang lebih luas, memaksimalkan pantulan cahaya, serta memperkaya dimensi visual dinding. Kombinasi storage tertutup dan rak terbuka menjaga ruang tetap rapi namun tetap fleksibel untuk menampilkan elemen dekoratif. Area ini dilengkapi dengan sofa dan coffee table yang dipilih secara ergonomis, sehingga mendukung kenyamanan sekaligus fungsi ruang keluarga. Berlanjut ke area dapur, hunian ini dibuat dengan konsep dua dapur, yaitu dapur kotor dan dapur bersih. Dapur kotor difungsikan sebagai area utama untuk aktivitas memasak, sementara dapur bersih digunakan untuk penyajian hidangan atau aktivitas ringan seperti menyiapkan snack. Dapur kotor dirancang menyambung langsung dengan area depan, sehingga memudahkan akses servis, terutama saat membuang sampah atau melakukan aktivitas pendukung ketika rumah sedang menerima tamu. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kerapian area utama hunian. Area dining dirancang dengan jumlah tempat duduk yang banyak, sehingga dapat digunakan ketika orang tua atau kerabat berkunjung. Penempatannya berdekatan dengan dapur bersih untuk mendukung alur aktivitas yang efisien. Tepat di sebelah area makan, dihadirkan inner garden yang berfungsi sebagai elemen sirkulasi udara dan pencahayaan alami, sehingga pertukaran udara di dalam rumah dapat berlangsung secara optimal dan ruang terasa lebih segar. Menuju ruang berikutnya, terdapat ruang kerja yang digunakan oleh sang ibu untuk bekerja. Ruang kerja ini dirancang dengan kapasitas penyimpanan yang memadai, berupa ambalan terbuka di belakang meja kerja, serta ambalan tambahan di atas sofa yang dapat digunakan untuk menyimpan buku dan dokumen-dokumen. Ruang ini dibuat terpisah dari area living room dengan menggunakan pintu sliding custom, sehingga ketika bekerja, pengguna dapat lebih fokus tanpa terganggu aktivitas di area lain. Selanjutnya, terdapat kamar mandi lantai 1 yang dibuat dengan permainan material. Pada area ini, elemen pembentuk ruang dimulai dari lantai yang dikombinasikan dengan cat dan keramik. Keramik yang digunakan adalah Austin Brown dari Milan Keramik, sementara dinding dipadukan dengan cat tekstur untuk menghadirkan tampilan yang unik dan berkarakter. Sebagai elemen pendukung, ditambahkan ambalan di atas kloset untuk penyimpanan perlengkapan mandi. Selain itu dibuat list hitam berbahan plywood sebagai pembatas antara area keramik dan cat kamprot, sehingga pertemuan material terlihat lebih rapi dan tegas secara visual. Kita berlanjut ke lantai 2, di mana area tengah difungsikan sebagai koridor utama yang menghubungkan beberapa ruang. Pada area ini, diterapkan pintu kamuflase untuk menyamarkan akses ke masing-masing ruangan. Pintu kamuflase tersebut dirancang menyatu langsung dengan backdrop dinding, sehingga tampilan koridor terlihat lebih bersih dan rapi. Secara desain, hal ini bertujuan untuk mengurangi kesan banyaknya pintu, sekaligus memperkuat kontinuitas desain pada setiap ruang. Elemen yang paling menonjol pada area tengah lantai 2 adalah desain backdrop dan elemen plafon. Plafon dibuat menggunakan konsep drop ceiling dengan sentuhan finishing kayu pada setiap sisi untuk menghadirkan kesan hangat dan elegan. Di bagian dalam drop ceiling, ditambahkan list hitam sebagai aksen garis yang tegas, berfungsi untuk memperkuat dimensi ruang, sekaligus memberikan kesan modern. Di lantai 2, terdapat satu kamar mandi yang digunakan bersama. Material yang digunakan masih selaras dengan kamar mandi di lantai 1, sehingga menciptakan kesan yang konsisten di seluruh hunian. Kamar mandi ini menggunakan keramik sebagai finishing utama, dengan sentuhan cat tekstur pada salah satu sisi dinding untuk menambah karakter visual. Di dalamnya, area kamar mandi dilengkapi dengan kloset, wastafel, dan area shower. Area shower dipisahkan menggunakan sekat kaca, sehingga ruang tetap terasa bersih dan terang. Untuk area wastafel, kami menggunakan cermin dengan bentuk yang lebih dinamis, dilengkapi dengan pencahayaan LED di dalamnya yang memberikan kesan modern. Selain itu, di atas area kloset kami tambahkan kabinet penyimpanan yang difungsikan untuk menyimpan berbagai perlengkapan kamar mandi agar ruang tetap rapi dan fungsional. Beranjak ke kamar tidur anak, ruangan ini dirancang dengan konsep custom furniture yang saling menyatu, yang menggabungkan tempat tidur, lemari pakaian, dan meja belajar dalam satu kesatuan desain. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang, menjaga area tetap rapi dan menyediakan ruang gerak yang lebih luas bagi anak untuk beraktivitas. Bentuk custom furniture pada kamar anak didominasi oleh garis lengkung. Elemen lengkung dipilih untuk menghadirkan kesan lembut, aman, dan ramah anak, sekaligus meminimalisir sudut tajam yang berpotensi berbahaya.
Selain itu, bentuk lengkung memberikan nuansa visual yang lebih playful dan dinamis, sehingga ruang terasa lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakter anak. Selanjutnya, kita memasuki kamar tidur utama. Ruangan ini terdiri dari area tempat tidur, lemari pakaian, dan meja rias, yang ditata mengikuti layout ruang agar tetap proporsional dan nyaman digunakan. Konsep desain kamar utama mengarah pada gaya kontemporer dengan perpaduan antara elemen modern dan sentuhan Skandinavian. Penggunaan backdrop tempat tidur yang dikombinasikan dengan wallpaper menciptakan fokus visual yang kuat, serta mempertegas karakter kontemporer pada ruang. Sementara itu, pemilihan material kayu diaplikasikan pada beberapa elemen interior untuk menghadirkan nuansa hangat, natural, dan sederhana, yang merepresentasikan karakter desain Skandinasian. Di dalam kamar tidur utama, kami juga membuat kamar mandi dalam dengan custom furniture yang memiliki mood yang selaras dengan kamar mandi di lantai 2. Keselarasan ini terlihat baik dari penataan furniture maupun dari pemilihan material yang digunakan. Dengan pendekatan tersebut, suasana kamar utama terasa lebih menyatu, tenang, dan konsisten, sekaligus mendukung kenyamanan penghuni dalam beraktivitas dan beristirahat. Demikianlah review desain yang kami hadirkan kali ini. Setiap elemen dibuat dengan pertimbangan yang matang untuk menunjukkan bagaimana sebuah ruang tidak hanya berubah secara visual, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan nilai lebih bagi penghuninya. Melalui portfolio ini, kami ingin memperlihatkan bahwa desain interior bukan sekedar soal estetika, melainkan tentang menciptakan ruang yang selaras dengan kebutuhan, kebiasaan, dan gaya hidup. Dari pemilihan material, pencahayaan hingga penataan furniture, semuanya disusun agar ruang dapat berfungsi secara optimal dan tetap terasa hangat. Jika kamu memiliki rencana atau interior impian yang ingin diwujudkan, 51 Studio siap menjadi partner dalam setiap prosesnya, mulai dari konsep hingga realisasi. Untuk inspirasi, update proyek serta berbagai insight seputar dunia desain interior, jangan lupa klik tombol subscribe dan ikuti kami di Instagram @51studio. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan terima kasih sudah menyimak.